Seru sebenarnya sama Ibu Nita. Udah pernah ya Aduh, ya. kita? Halo, selamat malam Ibu Nita. Malam. Udah pernah ya saya sama abang? Sering di komalnya Pak Sering. Arif. Saya nggak. Oh, ini baru on cam ya. Aku nggak ingat kalau nggak kelihatan muka. Iya, follow makanya sayanya Bu. Ah, nggak beres ini. Oh, oke. Ah, cuman Bu Nita ini terlalu kental juga loh doktrinnya, bahaya juga Bu. Kalau kental doktrin masuk ranah diskusi itu bahaya Bu. Kan doktrin yang membentuk suatu agama, suatu ajaran agama. Betul, maksudnya gini, doktrinnya itu kalau landasannya kuat, kalau ada landasannya gitu loh. Doktrin itu lumrah sih disebut doktrin, ada doktrin itu lumrah, tapi harus ada dalilnya. Loh, memang saya nggak ada dalilnya. Bu Nita Dalil itu bisa apa? open cam. Nggak mau saya. Jangan. Belum Aduh, berani, mama nanti takut. aja. Oke, baik. Ada yang mau disampaikan dulu Bu? Saya juga tutup cam dulu bentar ya, teman-teman ya. Oke. Ada yang mau disampaikan dulu? Atau ada yang mau ditanyakan? Atau saya bertanya? Boleh Bapak yang tanya. Gini, maksud Yesus itu apa ya? Mengatakan seorang wanita di luar Bani Israel itu disebut sebagai guguk. Ibu Nita terima? Itu bukan anjing dalam pengertian menghina. Coba. Itu ada di Oh, mana? bukan ngomongin hinanya, disebut sebagai anjingnya atau guguknya itu loh. Enggak, itu sebentar ya. Itu ada di mana sih? Seingatku Matius 5:42 Matius 14, Matius 15 24 25 di situ kan. Karena gini, kemarin saya tunda bertanya ke teman saya yang Kristen karena waktunya terbatas, walaupun saya ada. Nah, di sini saya tanyakan, jadi harus diterima oleh Bu Nita bahwa wanita di luar Bani Israel itu panggilannya atau disebutnya sebagai guguk, padahal itu tetanggaan, dia itu kan wanita Kanaan. Ini nggak ditujukan kepada wanita, tapi kepada orang di luar Israel. Jadi ini kan gini, kalau dibaca dari ayat 24 ya. Jadi kan ceritanya ini ya, buat penonton yang di bawah, itu perempuan Kanaan itu datang kan kepada Tuhan dan berkata, ayat 22, Iya. kasihanilah aku ya Tuhan, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi dia minta anaknya untuk disembuhkan kan. Ayat 23, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ya pergi, yang mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jadi perempuan itu terus mengikuti, berteriak-teriak minta supaya Tuhan Yesus sembuhkan anaknya. Lalu Yesus menjawab, karena kepada perempuan itu, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Jadi, nah ini jawaban Yesus nih. Berarti perempuan itu berasal dari luar Israel. Ayat 25, tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Nah, Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Anak-anak ini menunjuk kepada apa? Kepada orang Israel dan melemparkannya kepada anjing. Nah, kata anjing di sini dalam bahasa aslinya itu bukannya anjing dalam arti binatang sembarangan, tapi bahasa aslinya itu binatang peliharaan kayak papi gitu. Iya, kunarion itu. Binatang peliharaan dalam rumah, ya. Nah, tapi ini melambangkan apa? Kalau dalam satu rumah urutannya kan gini. Kalau ada makanan itu pertama untuk anak-anak dulu kan. Nah, anak-anak udah kenyang, baru dia kasih kepada binatang peliharaan kan. Nah, itu. Nah, yang wanita itu masuk diibaratkan seperti apa?
seperti urutan atau posisi dia di dalam rumah itu di bawah anak. Di bawah anak itu udah pasti. Ya. Bukan. Berdasarkan pernyataan Yesus di situ, jadi Yesus memposisikan si wanita tersebut itu sebagai apa? Pengibaratannya. Ya seperti anjing peliharaan dalam rumah. Nah, kata ayat ke-27, kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remeh-remeh yang jatuh dari meja tuannya. Jadi perempuan ini rendah hati loh. Dan dia juga tahu kenyataan. Dia bilang, ya, kalau si perempuan itu sih memang betul, Bu. Ya. Kalau si perempuan memang betul, bahkan dia merendah, bahkan dia memohon. Kenapa? Kondisinya sangat darurat. Kenapa darurat? Karena anaknya perlu disembuhkan. Yang jadi permasalahan atau pertanyaan saya adalah, Yesusnya di sini sendiri mengibaratkan si wanita tersebut sebagai anjing. Ya, dan kenyataannya benar. Ini bukan konotasinya penghinaan, mengingatkan perempuan itu gitu loh. Ya itu terserah ya nanti. Cuman gini kan, artinya kan untuk wanita di luar Bani Israel itu perkataan Yesus diibaratkan sebagai anjing kan gitu. Walaupun terserah nanti anjing ini peliharaan. Tidak ada hubungannya dengan dia perempuan. Ini ada hubungannya dengan bahwa dia tuh bukan orang Israel. Lah itu kalau kata Yesus. Kalau yang datang orang laki-laki, posisinya juga saya pikir Yesus juga akan menjawab sama gitu loh. Ini enggak terlepas nanti masalah sama, saya tidak akan membahas yang tidak tertulisnya kan gitu. Tapi justru lebih menyedihkan. Tapi poin di sini aja, ketika seorang wanita diibaratkan sebagai anjing, bahkan karena si wanita saking membutuhkan pertolongan Yesus, maka dia berkata, benar Tuhan, namun anjing itu kan merujuk kepada dia itu, pengistilahan itu. Ya. Anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Iya kan? Nah, akibatnya ayat 28 kan. Ya, maka Yesus jadi ibu dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Jadi ini ada ini pernyataan iman sebenarnya ya, ayat 26-27 ini. Ya. Iya, si wanita itu percaya Yesus hanya untuk Bani Israel. Dan si wanita itu percaya bahwa roti itu hanya untuk Bani Israel. Dan si wanita itu rela dikatakan sebagai guguk. Maka benar ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Karena si ibu ini ingin anaknya sembuh, maka anaknya sembuh. Nah, untuk di luar Bani Israel yang membutuhkan Yesus, maka di situ harus dikatakan posisinya sebagai guguk. Enggak. Intinya bukan penghinaan bahwa dia adalah guguk. Intinya apa? Masalah penghinaan itu kan nanti dari perspektif yang diambil. Posisinya. Lalu dia berkata, respons dia ini menentukan loh. Ayat 27 nih, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remeh-remeh yang jatuh dari meja tuannya. Ini artinya apa? Benar kasih karunia Tuhan itu jatuhnya ke bangsa Israel dulu. Nah, tapi kan bangsa-bangsa lain juga di sekitarnya juga bisa makan remeh-remeh yang jatuh dari meja tuannya. Jadi sebenarnya perempuan ini percaya bahwa Yesus itu memang adalah Mesias atau utusan Allah gitu loh. Jadi dia ayat 27 ini responsnya. Makanya ayat 28 dengar dulu. Sebentar Pak Josven, sebentar ya. Saya belum nyapa yang baru 28, naik juga. Bisa lanjut nggak sih? Ngomong apa? Ibu Bonita kita simpulkan aja deh. Di situ Yesus mengibaratkan wanita itu sebagai apa? Orang di luar Israel, dia mengingatkan jujur aja deh, kita singkat itu. Ya sebagai anjing. Enggak, biar kita singkat. Ini poinnya aja udah. Ya udah kan. Intinya udah. Itu bukannya. Oke, sebentar saya sapa dulu. Pak Henbil. Oh iya ya Bang. Assalamualaikum Bang. Enggak terlepas nanti masalah penghinaan nanti. Oke, Pak Henbil dari Muslim, dari Kristen? Dari Alhamdulillah Muslim Bang.
Oke, baik. Sebelum kami lanjut diskusi dengan Kristen, mohon maaf, ada yang mau disampaikan dulu, Pak? Gini Pak, ini aku mau tanya kepada saudara-saudara Kristen tentang ketuhanan Yesus. Gini Pak, pertanyaannya Pak ya Mas ya. Sebelum Yesus itu lahir, Bunda Maria itu menyembah siapa? Gitu. Satu-satu dulu bahasnya. Oke, baik. Iya, oke. Pertanyaannya itu diterima dulu, tapi mohon izin Pak Henbil ya, fokus ke materi yang sedang dibahas. Dan saya gini, nanti biar ini saya fokus, Pak Henbil, tanpa ngurangi rasa hormat. Nanti di sesi rame-ramean boleh nanti ya diskusinya untuk masukan. Karena nanti keluar dari topik juga yang lagi dibahas. Kasihan mereka lagi bangga menjadi sebagai guguk. Oke Pak Henbil ya, sehat selalu. Ya, amin. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Henbil. Masya Allah. Boleh lanjut nggak Pak Oke. Arif? Ya. Pak Arif kok, Pak Alif. Oke. Nah, ayat 28-nya. Iya. Tapi, Ibu tadi sudah mengakui, mau diapain lagi? Saya bilang fokusnya Bapak salah. Ini bukan cerita mengenai Yesus menghina orang sebagai anjing. Ini fokusnya apa? Bahwa juga Yang bilang menghina ada kasih siapa? karunia, ada kasih karunia untuk orang-orang di luar bangsa Israel. Dan juga sebenarnya ya ini mau memberitahu kepada manusia untuk rendah hati gitu loh di hadapan Tuhan. Nah, ini ayat 28 kan Yesus menjawab, "Hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Anaknya sembuh itu artinya apa? Dikabulkan kan keinginannya kan? Iya, dan dia menerima Iya. sebagai, si ibu itu menerima, dia diibaratkan sebagai, anjing, ya udah. sebagai anjing dan ibarat yang satu lagi itu sebagai Udah. anak-anak. Kalau Israel Anak-anak yang itu yang Bani Israel, yang anak-anak Iya. itu yang Bani Israel, kan udah selesai ya, tadi. ayat 24 nih. Israel itu diibaratkan sebagai domba yang hilang. Betul. Nah, domba hilang betul. dari umat Israel. Nah, tapi perempuan itu diibaratkan sebagai anjing. Nah, lalu Yesus bilang tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, itu sebenarnya nggak masalah, Pak. Ya udah, kalau nggak masalah, saya maka sih, wanita di luar Israel itu oleh Yesus diibaratkan sebagai, kalau orang Israel Gua diibaratkan saya domba, tambahkan, Bu. kebetulan aja di Indonesia anjing itu dianggap binatang yang hina, tapi nggak semua ya. Di Indonesia itu kan nggak selalu menganggap anjing itu sebagai binatang hina. Boleh saya Sama tambahkan? seperti babi ya. Tergantung persepsi orang per orang lah, Pak. Tapi inti cerita ini bukannya penghinaan dari Yesus kepada perempuan itu, enggak. Oke, saya kasih kesempatan dulu Pak Josven deh mau bicara. Nah, begini. Kita lihat dulu dari Matius 15-nya ya, Matius 15-nya. Ada dari ayat 21-nya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon ini adalah wilayah bukan Yahudi. Udah, Nah, betul Pak, betul. Iya. Saya terangkan dulu ya, saya terangkan dulu. Ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dan berteriak-teriak. Perhatikan baik-baik. Asal mulanya itu adalah ayat 23 Udah saya ini. perhatikan. Ayat 23 Udah saya ini. perhatikan, Pak. Sebentar. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Andai kata orang Yahudi yang meminta pertolongan itu, pasti murid-muridnya bilang, "Iya, silakan." Tetapi karena ini bukan orang Yahudi, Betul. murid-muridnya langsung bilang, "Suruhlah ia pergi, mengikuti kita dan berteriak-teriak." Nah, disinilah Yesus memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Ayat 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ayat 25.
Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Mengapa Yesus mengatakan ayat 26 ini? Seperti yang dibilang tadi, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dan berteriak-teriak. Artinya, bagi murid-muridnya, Yesus tidak pantas memberikan berkat kepada orang-orang di luar Yahudi. Makanya Yesus mencoba memberikan ini. Ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, sebentar saya bilang. Nah, latar belakang ini ada 4 ayat yang menguatkannya itu ya. Saya kasih tahu dulu 4 ayat. Ini jawabannya 4 ayat. Yohanes 4 ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya. Tahu nggak yang saya tanyakan tadi itu? Jangan dulu dipotong. Jangan dibawa kemana-mana, malah ke Yohanes 4 pula lagi. Dulu. Nanti kamu bisa nilai. Nanti kamu bisa nilai, jangan dulu dipotong. Yohanes 4 ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dan orang Samaria. Nah, terus kisah para rasul 10 ayat 28. Ia berkata kepada mereka, kamu tidak tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk. Ya, pertanyaan saya, Pak. Ya, pertanyaan saya. Sebentar, pertanyaan saya dong. Saya kan kasih tahu Anda itu kemana-mana loh, Pak. Saya kasih tahu latar belakang budaya Yahudinya. Sudah dibahas tadi, sudah dibahas. Ya, nanti dulu, jangan dulu potong, santai, masih panjang. Tenang dulu. Ini mau kemana ini dibahasnya nanti ini? Nanti dulu. Saya hanya kasih tahu, inilah latar belakangnya, kondisi kultur budaya Yahudi itu maksud saya. Nah, sebentar, saya kasih tahu dulu. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Namun demikian Allah telah menunjukkan kepada aku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Jadi bagi orang Yahudi, orang di luar Yahudi itu adalah najis. Nah, disinilah Tuhan mencoba bahwa itulah diibaratkan ayat 26 ini. Sebentar, jangan dipotong. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, di ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Disinilah Tuhan mengatakan bahwa maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, apa maknanya ini? Nah, maknanya adalah bahwa banyak orang, sebentar, jangan dulu langsung, jadi pecah konsentrasi saya. Jadi artinya apa? Bahwa yang datang kepada Tuhan itu bukan didasarkan atas garis keturunan keyahudian, tetapi di atas dasarkan oleh iman. Jadi kalau kita datang kepada Yesus harus berdasarkan iman, bukan berdasarkan ini. Kok jadi ke situ Bapak menyimpulkannya? Loh, itu Bapak menyimpulkannya jadi ke situ. Dengan 27, 28. Hai ibu, coba pelan-pelan. Anda itu gini loh Pak, Anda itu malah membuka celah lagi. Dalam perspektif Yahudi, di luar Yahudi disebut sebagai najis atau tame, kan gitu. Nah, tetapi begini. Nah, najis yang diibaratkan oleh Yesus itu merujuk kepada sebuah binatang yang dinamai apa, Pak? Iya. Ya terserah. Kok terserah? Menurut Yesus di situ apa disebutnya? Iya, anjing, kenapa rupanya? Iya, nggak salah. Sudah itu yang tadi kita bahas, nggak perlu kemana-mana. Itulah yang saya mau terangkan, bahwa ya udah terang sekarang. Sebentar. Bahwa berkat kepada Tuhan itu bukan didasarkan atas garis keturunan keyahudian, tetapi atas dasar iman. Makanya di ayat 28, hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi kita datang kepada Yesus atas dasar iman. Jadi si wanita itu percaya nggak? Dia terima nggak kalau disebut sebagai anjing? Buktinya di ayat 28. Di ayat 27. Iya, pertanyaan saya, si ibu itu terima nggak kalau diibaratkan sebagai anjing? Di ayat 27 dia mengatakan seperti itu, kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan berarti percaya ya, si ibu itu terima. Nah sekarang Yesus itu diutus untuk bani domba atau bani anjing, Mbak?
Oke, saya jawab. Sebentar. Matius 8. Sebentar, jangan dipotong. Matius 8 ayat 11. Ini kita lihat dari itunya ya, dari Matius 8. Ini karena ini berhubungan antara Matius yang tadi dengan Matius 8. Ya, saya terangkan baik-baik. Matius 5, Matius 8 ayat 5. Jangan dulu dipotong. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ini biasanya orang Roma. Ya, dengarkan dulu, jangan dipotong. Karena ini orang Roma juga orang luar Yahudi. Itu maksud saya. Nah, ayat 6. Tuhan, ini lebih gacor dari Ibu Nita ini. Bukan gacor. Ini hanya kasih contoh perbandingan. Bukan gacor. Jangan Enggak, pertanyaan saya, Yesus itu diutus untuk bani domba atau bani anjing? Ya, makanya saya mau jawab di Matius 8. Kenapa Matius 8? Kan di Matius 15 tadi perkataan Yesusnya. Karena itu ada hubungannya antara karena begini, kalau di Alkitab kami peristiwa yang satu menyangkut peristiwa yang lain, tidak boleh terputus. Itu maksud saya. Iya. Nah, berdasarkan pernyataan Yesus yang tadi kita bahas, gacor apa artinya? saya ingin terangkan dulu, dengarkan dulu baik-baik. Gacor itu apa artinya? Dengarkan dulu gacor itu baik-baik. ya gambarannya lebih banyak nyerocosnya daripada Oke. Ya Pak, silakan Pak. Matius 15:24 tadi gimana? Ya, itulah keterangannya. Yang menguatkan itu keterangan tadi. Saya baca Matius 8. Itu maksud saya. Jangan dulu potong. Kalau mau gecor nanti, kalau mau dibilang gecor pun nggak apa-apa, terserah. Tapi ini dulu saya terangkan dulu, saya paparkan dulu. Itu maksud saya. Ya, kepada orang Yahudi, Pak. Matius 8. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Dan ini biasanya orang Roma ya, bukan Yahudi. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak. Dia tidak merasa pantas menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergilah, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 10. Pak Setelah Jospen, Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan Pak berkata Jospen, kepada mereka, kasih kesempatan Bu Nita dulu lah. Sebentar, selesai ini. Kelamaan, Bapak ini nggak nyambung loh, serius. Ini lagi bahas Matius 15. Di situ Yesus mengaku hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Iya, dulu. Anda itu kemana-mana masalahnya. Apa yang mau disampaikan? Dengarkan dulu. Nah, Saya mau mendengarkan tentang apa ini dari Pak Jospen ini. saya akan kasih tahu hasilnya, hasil akhirnya, kesimpulannya. Astagfirullahaladzim. Selesai ini nanti, Pak. saya turun pun. Pak. Selesai ini saya turun. Terserah mau kalian Enggak. itu. Sebentar. Coba saya tanya Pak Jospen. Sebentar, Pak. saya terangkan dulu. Sebentar. Ah. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi ayat 11, aku berkata kepadamu, banyak orang datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu, artinya anak kerajaan Israel, Yahudi, akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Artinya, Yesus ingin mengatakan bahwa kebenaran itu diterima oleh orang-orang bukan Yahudi. Makanya Yesus dalam Matius 8 tadi mengatakan, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dan Abraham, Ishak dan Yakub ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan campakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi walaupun mereka menganggap najis orang di luar Yahudi, tapi Yesus menghargainya. Itu jawabannya. Orang ngomongin Yesus diutus, ngomongin kerajaan surga. Anda berani nggak baca Matius 15 nomor 24? Kan udah dibaca tadi itu. Belum? Saya kan udah bilang tadi.
Orang ngomongin Bahwa- Yesus diutus, ngomongin kerajaan surga. Enggak. Ketika Anda baca Matius 15:24, apa yang Anda tangkap di situ dari ucapan Yesus? Yes, betul yang dibilang, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi kan domba-dombanya itu Ya. merasa tidak menerima dia. Ya, itu pengakuan Yesus kan? Yang namanya hanya, boleh nggak ada pengecualian ke mana gitu? Yang namanya hanya berarti hanya untuk itu kan? Tetapi Matius 15 membuktikan bahwa berkat itu pun diberikan kepada orang bukan Yahudi. Ya, berkat Dan itu Pak. diberikan Ini langsung Pengakuan Pak. Yesus. Oke. Pak Nah, Adit. pengakuan Yesus itu diutus untuk domba dari Bani Israel. Kan domba itu kan merujuk kepada Bani Israel. Nah, sekarang nih Iya. Ah, di luar Bani Israel, Yesus kan katakan di situ sebagai guguk. Pernah nggak Yesus mengaku diutus untuk Bani guguk? Enggak kan? itulah Dia itu makna dari ini ya. Bani domba, Bani Israel domba, bukan guguk. Gini Itulah makna Pak dari Alif. Matius 15. Tujuan cerita ini, perempuan Kanaan yang tidak percaya itu bukan soal diutus atau tidak diutus atau segala anjing atau segala macam. Tujuannya apa? Ini sehubungan dengan doa. Kalau doa kan ini minta, seperti perempuan Kanaan ini dia minta kepada Yesus sebagai Tuhan. Jadi walaupun tapaknya ditolak tuh harus tetap percaya, itu intinya. Lalu rendah hati. Bu, kalau kita kalau lihat, meminta. ini Lalu percaya saya pada lihat nih ya. kuasa Tuhan dan kemurahan Tuhan bahwa dia itu Oke. dia mengabulkan gitu loh. Itu intinya. Gini Bu. Yesus itu kan suka bermukjizat. Salah satu kehebatan Yesus dalam bermukjizat menyembuhkan orang sakit. Itu Yesus, ya kan? Nah, dan Yesus dalam perjalanan dakwahnya, pengajarannya, dia hanya untuk Bani Israel. Ketika ada orang di luar Bani Israel minta tolong kepada Yesus, Yesus mengakunya nggak bisa. Dia itu hanya untuk Bani Israel. Tapi ini tentang sosial menyembuhkan orang Bukan sakit. nggak bisa loh, Mak- Pak. Bukan nggak bisa loh. Yesus diutus Yesus itu untuk menguji. Bani Israel Bapak pengakuannya. Enggak. Bapak harus bacanya ketika Yesus mengatakan aku hanya diutus kepada domba-domba hilang. Itu tanda bahwa Yesus menguji perempuan itu. Kamu benar-benar sungguh-sungguh nggak dengan permohonan kamu. Jadi kalau aku Nah, iya karena si mengatakan wanita kalimat itu ini, Oke. Ketika Yesus berkata hanya untuk domba Bani Israel, wanita itu percaya nggak? ya dia setuju. Tapi Ya setuju, perempuan itu berarti mendekat nggak ada dengan yang dia salah. sambil Nah. berkata, Tuhan tolonglah aku. Nah, Ya berarti itu kalau si maknanya. wanita Jadi itulah kalau- kenapa kalau- nih itulah kenapa si anak mau itu minta disembuhkan kepada Tuhan, karena ini si kuncinya, wanita ini itu salah satu- percaya Yesus itu utusan Tuhan untuk Bani Israel gitu loh. Ya Pak, ini loh, ini buat orang Kristen nih ya. Kalau dipelajari nih dalam Bible study kami itu poinnya apa? Diajarinnya bukan yang tadi Bapak berdua ributkan. Poinnya yang diajarkan apa? Kalau meminta kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu akan mengabulkan. Jangan merasa rendah diri, gitu loh. Tetap berharap, gitu. Maknanya itu loh Pak. Ya paham makna itu kan Yesus itu kan bermukjizat. Kan tadi saya sudah katakan salah di antara mukjizat Yesus adalah menyembuhkan orang sakit kan gitu. Nah makanya tuh setelah Yesus meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Nah, jadi kan memang salah satu dari antara banyak mukjizat Yesus itu menyembuhkan orang sakit. Tapi Yesus diutusnya itu untuk Bani Israel. Perbuatan pengajaran Yesus itu untuk Bani Israel. Ada wanita di luar Bani Israel. Awalnya Yesus tolak. Sampai Yesus tekankan bahwa aku ini diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Sementara si wanita itu bukan Bani Israel. Makanya Yesus tolak. Tapi si wanita itu mohon sama Yesus. Karena anaknya ingin disembuhkan. Karena permohonan itu Yesus terima. Dia percaya. Si wanita itu percaya Yesus untuk Bani Israel. Si wanita itu percaya posisinya di luar itu dia sebagai guguk. Maka dengan kepercayaan itulah terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan si wanita tersebut. Anaknya sembuh.
percayanya bahwa Yesus itu adalah Mesias, harus kayaknya sih begitu. Ya. Kok jadi Nah, enggak ini peduli Yesus si wanita hubungkan itu dengan dia besar Mesias. iman. Enggak bahas di situ. Si wanita ini yang penting anaknya sembuh, gitu loh. Ini loh penekanannya, si wanita ini tahu Yesus tukang nyembuhin orang. Makanya dia minta tolong, walaupun dia di luar Bani Israel, pokoknya gimana caranya anaknya disembuhkan. Ini darurat, ibaratkan gini, Ibu Nita punya anak sakit darurat, pasti akan mohon sama dokter ketika dokternya menolak karena ini darurat. Nah, di sini Yesus katakan kalau dia itu untuk Bani Israel. Oke lah, si wanita itu percaya, Ya, tapi loh, dia Pak. membutuhkan Ini pasti remah-remah itu. Iman ya, besar iman ini pasti menunjuk ke sini loh. Perhatikan di ayat 22. Kasihanilah besar aku, ya imanmu. Tuhan, anak Daud. Nah, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Ini Iya, hanya itu dia di Alkitab itu saya keturunan itu Daud, pasti- katanya diutus untuk Bani Israel. Si wanita itu percaya. Iya, Nah, ini untuk pasti sekedar berhubungan menyembuhkan, Yesus dengan lakukan. Mesias. Enggak, ini pasti berhubungan dengan Mesias, Pak. Karena orang Kanaan juga tahu, pasti dengar-dengar. Mereka juga